Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bareng aku Sandi Yanita di program Bincang-Bincang bareng Tribun Solo, Tribuners. Oh ya Tribuners, kalau ngomongin soal internet ya, itu tuh kita hubungan sama internet tuh hampir setiap hari, dimanapun. Pokoknya tuh internet itu udah seperti belahan jiwa kita deh ya. Pokoknya selama jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, ini tuh internet tuh pokoknya harus ada di hidup kita. Tapi kadang tuh suka kesel Tribuners ya, kalau kadang kita lagi mungkin yang sekolah lagi butuh internet, terus pebisnis butuh jaringan layanan internet juga. Tapi kita kadang tuh internet putus-putus, suka lemot, gak jelas, terus hilang-hilangan, gak jelas gitu ya Tribuners. Itu suka kesel dan bikin bete banget. Tapi sekarang Tribuners, Sandi tuh punya solusinya. Setelah Sandi mendapatkan penawaran layanan dari Citranet nih, untuk melengkapi kebutuhan kita khususnya di jaringan internet atau layanan internet untuk kebutuhan sehari-hari biar gak macet-macet lagi, seperti itu. Nah, untuk episode kali ini Tribuners, Sandi akan mengupas tuntas nih soal Citranet, mulai dari backgroundnya, terus ada layanan penawaran apa saja sih di Citranet itu. Langsung saja Sandi sudah bersama dengan Direktur Operasional Citranet dengan Bapak Riza Tantular. Halo Pak Riza. Halo Mbak. Waduh, Pak Riza udah merah menyala ya, Tribuners. Oke, Pak Riza apa kabar? Baik. Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sehat. Pak, sehat, alhamdulillah ya, Pak ya. Di usia ini kalau dilihat-lihat usianya ini 30 tahun ya, Pak? Ya. Ya mungkin boleh. Oh, mungkin boleh ya. Oke, Ya. Pak Riza, ini Iya, dari Citranet selaku Direktur Operasional Citranet ya, Pak ya, Betul. atau yang kita kenal dengan PT dari Jembatan Citra Nusantara. Ya. Iya, tapi sering bekannya atau famousnya dikenal dengan Citranet ya, gampangnya. Brand name kita. Oh, brand name. Ya, Citranet. Oke, nah kalau ngomongin Citranet Pak, ini tuh kan kita udah hidup di era yang serba digital ya Pak. Ya. Bahkan apa-apa itu udah butuh yang namanya internet, itu udah pokoknya part of our life gitu ibaratnya gitu. Nah, kalau ngomongin soal apapun tentang Citranet, ini awal mulanya nih Citranet ini dibangunnya tuh gimana Pak? Bisa akhirnya sampai sejauh ini kira-kira mungkin udah 24 tahunan melayani? Ya, Ini ya. kita operation sudah 24 tahun ya. Kalau 2024 udah dari tahun 2000 kebetulan kita mulai operasionalnya di Jogja. Oke. Oke, ya kalau sisi pelayanan ya dari awal memang internet ya. Internet, akses internet, kemudian berkembang karena internet menjadi kebutuhan akhirnya, ke masyarakat menjadi kebutuhan, akhirnya kita berkembang, kita punya layanan-layanan lain yang menunjang kebutuhan masyarakat, terutama untuk internet, seperti misalnya mungkin dari mulai data center, kemudian managed service, kemudian yang terakhir yang kita bikin itu salah satunya malah justru melayani provider internet yang menjadi kalau sebenarnya kalau di internet kan ada perusahaan lain juga, provider lain. Nah, kami justru men-share apa yang kami punya ke provider lain dengan internet exchange kami yang kami bikin semenjak 2019. Jadi kalau dari sisi standar sebenarnya kami ini memang kalau ngomong pemain internet itu pemain lokal. Jadi kita bermain di sektor lokal, tapi memang standar kita itu secara kompetitif itu dibikin secara standar nasional gitu. Nah, kemudian selain itu kami juga lebih cenderung untuk menjalankan semua hal yang berkaitan dengan internet ini, mendukung yang namanya, kalau kita di lokal ya pasti ya, di lokal ada kebutuhan yang infrastruktur digital, ya kami ikut mendukung infrastruktur digital itu dengan apa yang kami punya tentunya.
gitu. Oke, nah kalau ngomongin apa yang dipunya Pak, nah bedanya nih Citranet mungkin dari perusahaan-perusahaan lain ya, layanan internet lain itu apa sih sebenarnya? Bahkan sampai sekarang di usia 20, mungkin udah 24 tahun berjalan ya? Hampir 25 ya. Hampir 25 nih. Kan tinggal lompat sedikit 25. Oke, ibarat apa ya, anak muda zaman sekarang ya itu udah banyak pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak ya Pak ya. Kayak gitu. Nah, kalau Citranet nih, nah apa Pak bedanya nih dari perusahaan-perusahaan lainnya gitu di apa ya, perjalanan yang udah setengah hampir kepala 3 ini, silahkan. Ya, kalau kami yang jelas kami punya yang mungkin spesifik yang kami punya, kami untuk sektor lokal kami punya yang namanya layanan untuk data center. Kami punya private data center. Sebenarnya awalnya itu punya untuk private data center untuk infrastrukturnya Citranet gitu. Oke. Tetapi seiring bertambahnya waktu, kemudian ada kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelanggan yang menghendaki, bisa nggak sih saya nitip server saya daripada saya taruh di kantor, listriknya nggak jelas, kemudian ada masalah connectivity, mungkin ada juga masalah-masalah yang sifatnya untuk apa ya, support managed service-nya gitu. Nah itu kesulitan sekali biasanya mereka. Nah kemudian setelah melihat data center, private data center kami gitu, saya boleh nggak nitip di sini? Oke. Sehingga kami membuat satu layanan baru untuk data center. Kami punya private data center kami sewakan ke beberapa perusahaan yang notabene tidak perlu harus satu rak full gitu. Kan kalau misalnya orang mau naruh server gitu, harus nggak sih saya nyewa satu rak gitu, mahal gitu. Nggak usah, cukup servernya dibawa ke kantor kami, nanti dikasih internet, kami yang mengurus masalah hal-hal lain. Ya internet, listriknya segala macam. Nah kemudian itu yang membedakan kami juga dengan yang lain, ISP lokal yang lain, karena ISP lokal yang lain jelasnya punya internet ya Mbak ya, internet, jualan internet aja. Managed service juga mungkin mereka ada, tapi mereka data center, mereka masih naruh di data center pihak ketiga, sedangkan kami sudah punya data center sendiri. Dan kebetulan dari data center tersebut kami juga meng-host beberapa apa ya, kalau menurut saya konten ya. Nah konten-konten ini cukup banyak, kami punya konten cukup banyak yang mendukung infrastruktur internet kami. Nah di situ ada demand lagi. Nah demand itu yang namanya internet exchange, karena teman-teman kami yang di internet provider yang lain mungkin kontennya nggak punya, tapi mereka pingin menikmati juga bagaimana untuk mempercepat akses ke pelanggan mereka juga. Akhirnya mereka ngobrol sama saya gitu, sama tim saya, kemudian ya kami membentuk itu tadi, internet exchange tadi. Mungkin bisa dikatakan itu yang membuat beda, itu salah satunya itu. Kemudian jaringan, kami juga punya jaringan sendiri. Jadi memang kalau yang namanya provider pasti harus punya jaringan sendiri ya Mbak ya. Ibaratnya nyawanya ya Pak ya. Ya harus bangun sendiri. Jadi kita punya kabel fiber optic di beberapa kota yang sudah terhubung sendiri. Saat ini dari Jogja sampai Solo kami udah terhubung sendiri. Jadi menggunakan kabel kami sendiri, sehingga dipastikan bahwa semua konten delivery kami dari Jogja ke Solo, demikian pula sebaliknya, pasti lebih cepat dan terjamin, karena kami bisa memaintain itu sendiri dan memberikan pelayanan lebih baik lagi ke pelanggan. Itu aja sih yang sekarang kami andalkan, beberapa hal itu. Oke, jadi sudah punya jalur internetnya sendiri ya Pak ya. Jadi udah nggak ribet-ribet mau ke lain lainnya gitu. Masih ya kalau yang namanya provider mau nggak mau tetap harus punya infrastruktur sendiri. Jadi mau menghubungkan antar kantor maupun ke antar ke pelanggan itu bisa. Oke. Tidak ada masalah.
Kalau ngomongin soal data center private tadi ya Pak ya, yang punyanya Citranet itu kan berarti di mana mungkin perusahaan atau mungkin kita selaku sobat internet ya, sobat internet untuk kita butuh seperti itu kan berarti artinya memang Citranet ini menjamin untuk keamanan private data tersebut ya Pak ya, untuk data-data tersebut gitu. Nah, bedanya dengan lainnya apa Pak kalau untuk yang khusus private datanya dari Citranet? Oke, kalau di kami sebenarnya kami sudah ada beberapa hal ya Mbak ya, yang sifatnya memang ada standarisasi. Kami juga ada standarisasi ISO. Kami ada 2 standarisasi ISO juga yang sudah kami compliance gitu. Ya, standarisasi dari sisi keamanan jaringan juga kami ada. Jadi kenapa itu ISO itu penting? Karena memang dari beberapa pelanggan kami itu memang menginginkan atau membutuhkan standar tersebut untuk compliance dengan mereka punya standarisasi gitu. Nah, salah satu mungkin kategori yang memang kita banyak ada di data center kita itu adalah bank. Ya, Bank Perkreditan Rakyat gitu ya, BPR tuh. Yang itu datanya pasti krusial sekali. Ya, mereka pasti punya sendiri, tapi mereka ada kebutuhan yang namanya backup. Kemudian ada yang namanya disaster recovery. Jadi mereka punya kalau singkatannya DRC ya, disaster recovery. Nah, itu harus ada di tempat yang lain gitu. Nah, mungkin dari bank di BPR di misalnya di Jawa Tengah gitu ya, masuk ke Jogja, yang masuk yang ke Jawa Tengah. Jadi kami sebenarnya private data center ada 2 Mbak di sini. Nah, itu ada dua lokasi, satu di Jogja, satu di Surakarta. Jadi kita bisa cross. Jadi yang orang misalnya perusahaan yang di Jateng butuh DRC di Jogja ada, yang perusahaan di DIY mau cross ke Jawa Tengah tinggal di Surakarta, kayak gitu. Nah, dari sisi keamanan seperti itu. Kemudian ada lagi sebenarnya keamanan yang kita siapkan juga, misalnya kita punya firewall sendiri. Ya, kita ada beberapa firewall yang kita siapkan untuk pertahanan terhadap malware, ransomware, dan web application yang banyak, yang cukup mungkin kalau sekarang lagi ngetren mungkin bukan ngetren ya, lebih ke arah harus diperhatikan ya, itu adalah web aplikasi di mana ada ya kelemahan-kelemahan yang dipakai oleh hacker untuk mengganti itu menjadi situs-situs yang tidak yang berbahaya gitu ya, untuk mengambil data mereka kemudian diganti jadi dihack. Jadi artinya kalau artinya itu kalau dari sisi kita lebih ke arah device penggantian web itu jadi konten yang lain, itu benar-benar bisa kita tekan gitu. Untuk mengantisipasi biar pokoknya tetap safety lah ya Pak ya. Ya, kami juga punya fasilitas yang namanya anti DDoS Mbak. Apa itu anti DDoS? Biasanya Pak ya? Banyak banget istilahnya Pak ya. Iya Pak, banyak sebenarnya. Apa sih anti DDoS gitu? Jadi kami juga punya, selain punya tadi sudah disebutkan, kami punya standar ISO, kemudian kami punya firewall hardware sendiri, kemudian kami juga punya ini anti DDoS. Anti DDoS itu apa sih? Jadi yang namanya traffic internet itu kan nggak ada limitnya sebenarnya Mbak. Limit itu diciptakan oleh kita sendiri. Nah, tadi kapasitas Anda 50 mega, 100 mega, dan 500 mega, dan seterusnya itu kan diciptakan manusia. Sebenarnya itu unlimited. Nah, di batas tertentu itu kita pasti punya capacity gitu. Nah, capacity ini kalau dibanjiri traffic, jadi ditembak traffic cukup banyak, akan menyulitkan akses internet dari semua pelanggan kami atau semua pelanggan dari si server ini gitu. Nah, atau semua pengaksesnya akan merasa terganggu. Nah, kita punya fasilitas untuk melakukan proteksi terhadap istilahnya
DDoS. Kondisi ini kita punya dan itu cukup bisa diandalkan dan membantu banyak orang karena pernah satu hari network Citranet ini kena serangan hampir 2 hari. Itu lebih dari 120 gigabit per second. Bahkan Citranet juga bisa ke-hacker ya Pak ya? Enggak, pelanggan kami. Oh, pelanggan. Jadi pelanggan kami secara, ya mungkin nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Itu mungkin ada virus atau apa yang membuat orang dari pihak luar itu melakukan membanjiri traffic kita. Ada hampir 120 giga selama berapa ya? Itu hampir 2 hari. Nah, kalau itu benar-benar provider yang di sini 120 giga udah tutup Mbak 2 hari. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak? Nggak bisa ngapa-ngapain, sama sekali tidak bisa apa-apa. Karena ada anti DDoS kami, server tersebut masih bisa diakses. Kemudian network kami juga lebih aman gitu, trafficnya low aja. Karena anti DDoS itu kami tahan di luar jaringan kami. Seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak. Ini kan maksudnya ibaratnya kalau ada serangan virus ataupun dari hacker-hacker seperti itu kan ibaratnya kita itu sedang perang dengan orang yang nggak kelihatan. Seperti itu kan ya. Nah, gimana antisipasi apa sih Pak dari Citranet itu sampai bisa menyelesaikan case tersebut gitu? Ini salah satunya di salah satu bank juga atau beda lagi Pak ini case yang ini? Kalau ini mungkin kalau bank mungkin ada 1-2, tapi kalau yang kemarin yang itu malah justru ke apa ya? Ke customer pendidikan ya, lebih ke sekolah gitu. Sekolah, kalau nggak akademi universitas saya lupa. Yang jelas itu kemudian kita selain kita anti DDoS gitu kita jalankan, kita juga menjalankan filtering terhadap kita punya namanya DNS firewall Mbak. Jadi apa itu DNS firewall? Tambahan teknologi baru Pak Riza lagi. bisa baca pikiran Sandi, terima kasih. DNS itu kalau Mbak Sandy mungkin atau Tribuners gitu akses internet mau nulis misalnya www.tribun.com gitu ya, itu yang mentranslate jadi IP itu DNS namanya. Nah, itu server namanya server DNS. Nah, DNS inilah resolver untuk mengganti dari nama kemudian jadi IP. Nah, di sanalah kami memasukkan beberapa perintah untuk mencegah nama-nama yang tidak penting, nama-nama yang berbahaya untuk dipanggil, kita restrict, kita tekan supaya itu tidak dipanggil. Itu kenapa mungkin kalau istilahnya kalau di security ada ransomware, ada crypto mining, ada malware, ada virus, itu bisa kita tekan dengan kita punya DNS firewall. Kita sudah implementasi DNS firewall jauh-jauh sebelum mungkin yang lain-lain. Kerennya kalau sekarang tuh Kominfo dengan filtering ya, gitu. Filter konten. Kita sudah melakukan filtering itu jauh-jauh hari sebelum diperintah dari Kominfo, kita sudah filtering. Cuman memang filtering kita waktu itu masih masih terbatas untuk ya tadi malware, ransomware, crypto mining dan hal-hal yang sifatnya virus gitu ya. Artinya sekarang udah lengkap ya Pak berarti? Harusnya sudah lengkap. Harusnya lengkap dan yang untung siapa sih? Gitu. Yang untung ya sobat internet semua ya, yang jadi pelanggan kami terutama karena internetnya jauh lebih bersih, aman dan yang jelas cepat. Dan pastinya nggak usah kepikiran lagi gimana cara untuk mengantisipasi dan lain sebagainya Pak. Udah terima beres dengan bersama Citranet gitu ya. Jadi kami juga comply juga dengan sistemnya Kominfo juga. Jadi kami DNS kami juga comply dengan mereka. Jadi kita gabungkan dengan kita. Jadi selain comply dengan peraturan dari Kominfo, kami juga comply terhadap kebersihan internet dari mungkin sobat internet yang jadi pelanggan kami gitu. Biasanya kalau case salah satunya seperti tadi itu berapa lama sih Pak penyelesaiannya gitu kalau dari Citranet sendiri? Yang mana Mbak? Yang tadi di salah satu Civitas Pendidikan tadi? Itu kalau biasa
biasanya 1 hari sudah selesai, bahkan hari aja. hitungan jam itu sudah selesai. Oke. Tapi kita punya case sampai 2 hari itu karena attackernya itu Bandel ya. mungkin apa ya, bisa dikatakan dia terus menerus mengganti source-nya terus menerus, jadi ganti terus sehingga tapi destination-nya sama gitu ke server pelanggan itu, sehingga tetap saja ya ibaratnya kalau kami ya ditunggu aja sampai capek gitu. Tapi nggak sampai juga. Gitu. Dia yang udah capek duluan ya Pak ya sama Citranet Ya, gitu. tapi oleh tim security kami juga sudah dicari dan ternyata memang setelah dilihat di dalam network kan kebetulan itu managed service by kami juga. Akhirnya tim security di universitas itu mengkontak kami, kemudian mau tolong dicek ini kok seperti ini, ada apa di dalam networknya. Setelah kami cek memang di dalamnya ada ransomware, bukan ransomware, ada malware di dalamnya. Dari malware ini mungkin memanggil bot ya, namanya kalau orang itu botnet untuk menyerang untuk menyerang network gitu, tersebut gitu. Nah, itu setelah kami bersihkan, kami blok, kami bersihkan, kami firewall, selesai Mbak. Oke ya. Habis ini HP saya juga bisa dibersihkan ya Pak, internet jadi biar lancar, top chair gitu. Bisa. Wah, kalau untuk ngomongin soal menjamin nih ya, untuk menjamin uptime dan reliabilitas dari data centernya sendiri, itu Citranet itu seperti apa Pak? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi kalau di data center kami sudah jelas kami mungkin kalau dibandingkan dengan data center yang di dunia yang canggih-canggih itu Mbak, ya kami jauh dari canggih. Tapi tidak secanggih mereka, tetapi kami comply ke sistem yang mereka pakai. Jadi misalnya begini, kami sekarang di data center kami di Jogja, kita sudah dual UPS, dual source. Jadi kami A dan B source itu semua ada UPS-nya. Jelas ada 2 baterai di belakangnya, jadi ada dual source. Kemudian kami juga mengimplementasikan fire suppression system. Kami juga sudah aman buat manusia. Jadi ya tapi tetap saja kalau ada fire suppressionnya hidup ya manusianya harus keluar Mbak. Gitu. Walaupun si vendor kami mengatakan bahwa ya sudah support, nggak ada masalah gitu, tapi tetap saja namanya O2-nya ditarik tetap bahaya gitu. Yang jelas tidak merusak perangkat, karena kan ada fire suppression system yang kalau sudah dikeluarkan itu perangkatnya kena serbuknya atau apa itu rusak nanti. Nah itu kita nggak, benar-benar gas. Kemudian sudah support juga kita selain dual source UPS, kita punya fire suppression system juga yang sudah gas yang aman buat perangkat. Kemudian kita juga punya generator dengan tidak cuman menggunakan satu generator. Kami kalau yang di Solo masih satu generator, tapi kalau di Jogja kami sudah pakai dual generator. Karena di Jogja pusatnya ya Pak ya. Betul, kami memecah generator kami menjadi 2, di mana generator ini kami siapkan juga yang namanya bahan bakar cukup untuk 1 minggu. Jadi kita sudah mendesain supaya kalau terjadi gangguan kelistrikan, PLN-nya bermasalah misalnya gitu ya, atau trafonya harus pengadaan dulu gitu kan. Sudah antisipasi dulu. Nah, ya, itu keburu yang lain mau butuh, mati ya, selama 7 hari, tangki kami sudah siap. Waduh, boleh nebeng nggak Pak nanti kalau mati lampu ya? Buat ngecas ya? Iya, benar. Bisa Pak. Jadi bahkan sampai 7 hari Pak itu. Ya, kami siapkan untuk weekly tank untuk itu. Jadi kemudian selain itu kami juga semua ruang data center kami siapkan, kami pasang EMS, Environment Monitoring System. Jadi kami jadi tahu apabila ada kebocoran, misalnya AC-nya ada yang bocor nih. Kemudian ada aliran air kami tahu. Kemudian ada
tempat-tempat yang harusnya itu suhunya termaintain sekian, tapi tiba-tiba naik. Itu kami juga tahu. Oke. Terus kemudian kita harus ngejar misalnya kelembapan sekian supaya perangkatnya nggak cepat lembab dan rusak gitu. Itu kami juga ada. Kemudian yang jelas ini pasti semua data center ada. Kami pakai precision air cooling. Jadi precision air cooling kami downflow, jadi masih jalan 24 jam. Kemudian bisa dipakai untuk kondisi secara bergantian gitu. Jadi dual. Jadi kalau yang satunya sudah selesai sekian jam, ganti yang satunya. Oke. Sekian jam, ganti yang satunya. Begitu. Oke, artinya memang Citranet ini sudah menyiapkan antisipasi dari segala hal yang ya, kemungkinan kami terjadi, memang ya, Pak, membangun itu satu persatu, Mbak. Jadi dari awal kami memang desain supaya itu jalan satu persatu. Memang kami, karena mungkin kami itu berawal dari provider internet ya, bukan data center provider. Jadi bukan data center, bisnis di data center. Tapi kami tetap comply dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang data center yang paling penting memang precision air cooling, fire supported system, UPS, sama perangkat pengaman kelistrikan. Nah, di mana perangkat pengaman kelistrikan kami sudah pakai beberapa perangkat yang mengamankan jaringan dari problem yang terjadi di PLN gitu. Sorry, di perusahaan lain gitu. Di perusahaan listrik negara. Jadi itu kami kan tetap sumbernya dari PLN, Pak. Nah, dari situ ya bisa aja terjadi mungkin trafonya meledak, over capacity, ada mungkin kena petir di sisi jaringan PLN, ya bisa aja. Nah, kita sudah siapkan perangkat untuk menahan itu juga. Oke. Dan kalau ngomongin soal private data center lagi nih Pak ya, sudah sejauh ini hampir 25 tahun berjalan gitu. Citranet sendiri ini seberapa jauh sih Pak? Ini kalau generasi zaman sekarang kan banyak tuh ya yang kerja di startup, vintage kayak gitu. Nah, ini seberapa jauh Citranet ini mendukung perusahaan-perusahaan di bidang tersebut gitu Pak? Kalau dari sisi kami sebenarnya sudah dari sejak awal kami membuat data center itu kami sudah berafiliasi dengan beberapa ya pelanggan kami adalah fintech, kemudian ada bank gitu. Yang jelas tadi sempat saya sebutkan BPR ya, itu penting sekali di BPR itu karena ternyata mereka sampai hari ini mereka tidak memiliki kalau saya mau DRC yang dekat gitu. DRC-nya jauh-jauh Mbak biasanya. DRC-nya misalnya di Jawa Tengah, DRC-nya di Jakarta. Nah, yang terjadi kendalanya adalah kalau mau kunjungan ke data center lama Mbak. Lama pasti. Satu harus terbang. Dulu terbang. Terus naik kereta juga berjam-jam. Padahal harus cepat gitu. Nah, makanya kami membuat itu di Jogja dan Solo supaya bisa, apalagi besoknya ada tol, mungkin tolnya sudah jadi, ya mungkin Jogja Solo mungkin di bawah 45 menit kali, ya kedip aja ya Pak. Itu sudah bisa teratasi gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kami makin yakin bahwa solusi data center kami makin diminati banyak orang juga. Lebih dekat, lebih mudah juga ya Pak ya, terjamin juga pastinya. Ya karena memang kalau dari sisi pelanggan kami, memang pelanggan kami yang untuk data center mostly bank sih Mbak. Karena memang banyak data-data ya Pak, nasabah apalagi ya. Betul. Ini kan banyak sekali apalagi. Ya mereka backup lah. Banyakkan backup, kemudian di tempat kami gitu. Tapi biasanya mereka juga sudah punya standarisasi masing-masing sih. Jadi biasanya memang, tapi tetap juga ya Pak ya untuk keamanan pastinya. Ya, ada beberapa bank yang memang mensyaratkan untuk firewall punya sendiri. Jadi mereka kadang-kadang bawa firewall sendiri, server sendiri. Ada yang memang firewallnya pinjam punya kita, istilahnya sewa punya kita juga ada. Kita juga meminjamkan itu apabila dibutuhkan dari pelanggan begitu. Jadi memang udah terjamin lah ya Pak ya, maksudnya dari segi keamanan sudah diantisipasi ya Tribuners, jadi udah nggak perlu khawatir lagi, bingung-bingung soal data gitu. Nah biasanya tuh kalau
hacker-hacker gitu Pak, ataupun mungkin bahasanya mungkin yang mungkin orang-orang awam ya adanya virus gitu. Kalau kita kan mohon maaf ya Pak, dulu tuh SMP SMA taunya kita kena virus nih ya udah pakai Smadaf aja gitu. Itu udah yang paling simple ya, udah dasarnya itu. Antivirus ya? Antivirus, tapi tetap aja virusnya tetap bahkan sampai sekarang kan yang kita ada Pak Edi. Nah, itu biasanya kalau Citranet Pak, mungkin ada nggak sih Pak case yang paling besar gitu biasanya yang tangani oleh Citranet di Solo ataupun di Jogja Pak? Bisa diceritakan satu aja Pak mungkin. Kalau penanganan itu sebenarnya kami punya beberapa solusi sih Mbak. Beberapa solusi yang sedang memang teman-teman teman-teman marketing kami lagi banyak ngobrol itu, kita punya fasilitas namanya endpoint Pak. Endpoint. Ya, endpoint firewall, di mana endpoint ini sebenarnya pengembangan dari tadi Smartdaf tadi. Nah, endpoint ini dipasang di tiap PC yang ada di kantor atau di site pelanggan, di mana itu nanti terhubung ke server kami yang ada di kantor atau di data center, atau boleh di premises pelanggan atau di lokasi pelanggan pun boleh servernya. Nah, itu akan terhubung ke sana dan secara centralized itu akan memberikan pengamanan terhadap jaringan komputer-komputer yang ada di kantor. Itu satu hal yang membuat network kantor akan jauh lebih bersih. Dan compliance terhadap patch, kalau kami ngomong gampangannya Windows itu kan memerlukan updating ya Mbak. Kalau biasanya kalau orang mau Pak Windows tuh mau shutdown updating kan gitu. Nah, itu sudah disiapkan sama si endpoint system ini. Jadi sudah ada di sana, tinggal mau apply ya, tinggal nanti dia akan memerintahkan komputernya untuk patch. Istilahnya kami patching gitu, di patch, disempurnakan. Seperti itu. Nah, itu servernya ada dan kami siapkan itu. Tim kami sudah banyak yang bisa nanti bisa menjelaskan lebih detail ya mengenai endpoint system itu gitu. Tapi endpoint firewall ini kami sendiri di kantor juga menggunakan semua. Sehingga komputer-komputer dari teman-teman di kantor itu jauh dari ransomware, jauh dari malware, jauh dari lupa nge-patch gitu. Nah, itu kita bisa atasi dengan itu. Bisa tukar nggak Pak satu unit komputer aja dari sini? Jadi biar jualan terjaga komputer ya. Di jualan komputer. Nah ini kan salah satu isu yang sampai sekarang bahkan tuh kayak kadang sampai sekarang belum ada solusi pastinya ya Pak yang terkait cyber gitu ya. Apalagi ini menjadi isu besar, bahkan Kominfo sendiri aja sampai sekarang masih cenut-cenut untuk memberikan solusi ini bagaimana sih data-data dari masyarakat, dari warga Indonesia ini biar aman gitu. Kalau Citranet sendiri Pak untuk mengantisipasi data-data dari mungkin sobat internet ya yang sudah berlangganan dengan Citranet itu seperti apa Pak? Yang jelas karena kami sudah comply dengan ISO standar keamanan data, saya secara standar itu sudah terjamin. Kemudian kalau dari sisi pengamanan sendiri kami juga punya firewall Mbak. Jadi firewall kami memang sudah comply juga dengan standar pengamanan dari Kominfo juga gitu. Jadi secara perangkat, kemudian secara secara updating segala macam sudah comply gitu. Oh ya, ini ISO 9001 dan ISO 27001. Dan itu sudah standarisasinya untuk dari Citranet ya menerapkan itu. Betul, ya Pak ya? Kami sudah menerapkan itu, kemudian dan tentunya firewall kami juga sudah comply. Selain itu juga dari sisi kami untuk menangani keamanan data, kami juga selalu membuat backup. Karena hal ini biasanya orang lupa. Iya, betul Pak ya. Mungkin dari sobat internet, dari Tribuners itu harus peduli terhadap yang namanya backup. Ya, kadang-kadang kalau saya suka baca-baca di internet ya, ada berita-berita yang mahasiswa laptopnya dicuri orang, habis itu nangis-nangis karena datanya semua di situ. Iya, betul. Nah,
harusnya itu memikirkan bagaimana backup. Backup itu di cloud bisa sekarang yang keren-keren tuh. Iya. Cloud gitu. Atau mau pakai data backup yang sifatnya on-premise gitu, Mbak. On-premise itu pakai hard disk eksternal atau pakai apa ya, USB thumb drive gitu, bisa pakai itu. Nah, kalau di Citranet sendiri kami sudah menggunakan backup secara terdistribusi, jadi ada di beberapa data center, baik di luar negeri maupun di dalam, maupun di lokal Jogja aja, lokal Solo kami punya, saling cross satu sama lain, sehingga kalau terjadi permasalahan yang sifatnya krusial di sisi data, kami masih bisa punya backupnya gitu, Mbak. Oke, jadi itu ya Pak tadi, firewall. Firewall. Jadi gitu. kami akan lindungi semua data pelanggan dengan firewall. Dan firewall kami bukan firewall software yang ditaruh di server pelanggan ya. Kan ada yang namanya, yang kemarin kalau keren-keren tuh Windows Defender gitu. Yang akhirnya cuman kejebol, habis itu datanya hilang semua. Oke, nggak ada backupnya gitu ya Pak backupnya. ya? Kami pasang firewall itu di depan. Oke. Windows Defender itu. Jadi ibaratnya udah ditamengin dulu nih ya? Ya. Jadi kalau bisa dikatakan berlapis-lapis ya. Itu kita punya berlapis-lapis untuk melindungi data pelanggan. Ya, kita berusaha sebaik mungkin Mbak ya. Tetapi yang namanya usaha itu tetap harus selalu dicek gitu, selalu diupdate gitu. Karena biasanya yang terjadi di beberapa pelanggan kami sudah beli firewall mahal-mahal, sudah beli software mahal-mahal, ujung-ujungnya nggak diupdate karena mungkin kalau ngupdate mahal. Oke. Nah, kalau di Citranet mahal juga nggak Pak? Kalau di kami kita punya paket Bu, Mbak, yang sifatnya sudah include dengan firewall. Bahkan firewall ini kita juga bisa pakai sampai level di pelanggan. Jadi apabila network pelanggan, saya nggak mau di tempat Anda, maksudnya saya nggak perlu naruh server, aku pengennya naruh server tempat aku. Gitu. Oh, bisa ya Pak? Bisa, nanti firewallnya yang datang ke tempat. Oke, jadi tahu nih apa kebutuhan Anda ya, Tribuners ya, bukan apa yang diinginkan gitu. Ya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dari sisi Tribuners maupun sobat internet gitu mau taruh firewallnya di kantor masing-masing, is oke. Kita bisa bantu gitu dengan beberapa tipe dan beberapa merek yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi pelanggan gitu. Oke. Nah, kalau ini kan juga masih banyak ya Pak ya, mayoritas tuh apalagi entah itu dari usia remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua gitu. Masyarakat zaman sekarang itu memang hidup di era digital, tapi mereka itu masih mungkin nggak peduli tentang adanya mungkin ya kejahatan digital dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, edukasi dari Citranet sendiri nih untuk bikin masyarakat atau Tribuners luar sana tuh melek akan kejahatan digital ini tuh penting banget loh untuk backingan data kita, untuk layanan internet kita biar safety juga gitu. Bagaimana dari Citranet? Ya, kita selalu memberikan himbauan ke pelanggan melalui aplikasi. Kita punya namanya aplikasi My Citranet gitu. Oke, My Citranet. Tapi memang untuk pelanggan ya. Untuk pelanggan. Kalau yang bukan pelanggan memang tidak bisa mengakses ya. Karena kan koneksi ya Pak ya, harus ada. Ya itu dari pelanggan kami dulu gitu. Tapi kalau dari luar eksternal kami juga punya channel-channel sosial media yang dengan tim kami memang selalu memberikan informasi-informasi tentang yang terupdate mengenai bagaimana mengamankan data pribadi, mengamankan jaringan di rumah, mengamankan hal-hal yang sifatnya konfidensial ya, terutama data konfidensial gitu. Itu kami juga biasa memberikan informasinya di sosial media, tapi memang sifatnya himbauan ya Mbak, bukan keharusan gitu. Bukan keharusan ya. Sharing lah ya Pak sharing ya. Saja bagaimana yang simple gitu ya. Ya tapi kalau memang susah, dari misalnya ada perusahaan yang susah untuk mengimplementasikan itu, ya tinggal kontak kami aja. Nanti tim kami akan datang ngobrol bagaimana baiknya untuk mengamankan data-data mereka, baik ditaruh di data di area
perusahaan mereka gitu. Nah, itu solusi terbaik Tribuners ya. Daripada kita udah mikir beban hidup ya, Tribuners nggak usah aja mikir-mikir soal internet lagi yang berproblem-problem itu ya Pak ya. Iya. Nah, ini Pak Riza, aku tuh penasaran deh. Ini tuh kalau semisalnya ya Pak ya, kita itu kalau di rumah kan biasanya pakai wifi, terus layanan internet, entah itu baik provider ataupun pakai wifi itu kadang tuh lemot ya Pak ya, suka lemot. Itu selain lokasi, yang mungkin kalau orang-orang di desa mungkin ya Pak ya, mungkin keterbatasan lokasi. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang ngebuat jaringan kita itu mungkin kadang lemot itu tadi. Terus tiba-tiba kadang itu ke HP juga sempat ada virusnya seperti itu. Nah, langkah kecil apa nih kita sebagai masyarakat seperti ini untuk mengantisipasinya Pak? Kalau yang jelas kalau di sisi non customer kami ya, misalnya kalau di jaringan kami no lemot-lemot lah Mbak. No lemot-lemot pasti. Enggak ada lemot-lemot. Ya itu pasti kami sudah pastikan kapasiti kami, jaringan kami, kemudian produk kami untuk yang dipakai di rumah maupun di kantor itu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. Kalau bisa lihat di website kami misalnya di Citranet gitu, produk-produk kami itu bisa dikatakan kalau di kota kayak Jogja, Solo mungkin kapasitinya mungkin bukan paling tinggi ya, tetapi at least dia rata-ratanya tinggi lah. Ya, misalnya kalau untuk kapasitas yang untuk broadband rumahan gitu 50 mega itu udah paling kecil di tempat kami. Untuk ada satu produk yang memang paling kecil 50. Nah itu untuk kebutuhan baik korporasi maupun rumahan 50 mega sudah. Ya untuk sehari-hari udah cukup banget ya Pak ya. Iya. Nah kemudian yang perlu kita lihat juga bahwa tim kami selalu memberi kalau memasang perangkat segala macam, kami perhatikan dari sisi coverage ruangan gitu. Biasanya kalau yang tadi ini tipsnya jadinya ya. Coverage ruangannya kita jaga. Jadi ini mau kemana, satu rumah itu berapa lantai, itu kami tanya biasanya. Kenapa? Karena coverage ini berpengaruh sekali. Jadi kalau coveragenya satu lantai, mungkin dengan satu wifi cukup. Tapi kalau coveragenya udah 2 lantai, bahkan lebih, kami sarankan memang wifi-nya di tiap lantai. Kenapa begitu? Karena yang namanya perangkat maupun gadget gitu punya keterbatasan. Mungkin ada beberapa mungkin pandangan dari masyarakat mengatakan bahwa kan saya udah pakai wifi-nya yang bagus. Yang bagus aja. Powernya gede gitu. Ya kami terima aja sih, powernya gede ya boleh. Tapi si penerima ini gadgetnya kan powernya nggak gede. Oh jadi itu juga dipikirin ya Pak sama Citrannya. Iya, jadi tim kami juga memberikan edukasi gitu ke pelanggan. Jadi pelanggan kami juga nyaman di rumah. Pernah ada pelanggan yang mungkin hanya tergerak karena harga ya Mbak. Harganya di provider A murah gitu. Pindah deh. Setelah pindah, kan alat-alat kami ambil. Kalau Citranet kan beberapa alatnya kan memang cuma dipinjamkan ya, jadi kami ambil. Setelah kami ambil, provider yang baru terpasang, internetnya kacau. Karena kemakan murah itu tadi. Ya, karena tidak ada yang memanage gitu. Nah, akhirnya kontak kami kembali. Setelah sekian bulan, kontak kami kembali, balik lagi. CLBK lagi ya. Kayak saya tanya dari tim kami bertanya, tanyain dong kenapa balik lagi. Karena ya tadi itu Mbak, dari sisi komplain nggak ditanggapin, nggak ada solusi, lemotnya itu berulang gitu. Nah itu akhirnya ngobrolnya kami dan ke tim kami, akhirnya ya kami kembalikan ke konsep awal lagi, di mana alat-alat yang sudah terpasang di sana jauh sesuai dengan yang sebelumnya gitu. Jadi coverage itu penting. Lemot itu sebenarnya cuma masalah coverage sih. Kemudian yang kedua masalah kalau wifi, masalah penggunaan frekuensi di rumah. Biasanya setiap pelanggan itu tidak peduli akan hal itu. Iya betul sekali Pak. Atau bukan tidak peduli,
tidak tahu. Iya, maunya terima beres saja Terima bisa beres. dipakai dan Nah, lancar. Di tim kami itu semua perangkat broadband fiber kami yang punya WiFi Oke. itu bisa kami config, kami remote dan kami config dari jarak jauh, sehingga pelanggan tinggal telepon atau kontak live chat ke kami, problemnya apa nanti kita bisa Di remote cari. Nah, kemudian setelah itu, oh ini cuman frekuensinya saling bertabrakan gitu, kita pisahin, kita tata sedemikian rupa. Kalau memang tidak bisa kita remote, ya nanti ada tim kami yang datang. Seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian selain itu yang sering terjadi adalah, dan ini akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi sobat internet di Citranet, itu Apa tuh, adalah Pak? mengganti password WiFi. Betul sekali Pak Riza, karena tetangga kadang ya Pak udah dikasih tahu nih Pak passwordnya apa, dipakai terus. jadinya Apa tuh? jadinya kita jadi donatur ini Oh iya betul. buat tetangga. Cuma kadang kan bukannya gimana-gimana ya Pak, kadang kan mungkin kita itu butuh lebih gitu ya Pak kapasitasnya mungkin karena Ya, akhirnya yang terjadi memang dari sisi pelanggan itu meminta kami untuk mengganti passwordnya secara remote gitu. Oke. Dan mereka tinggal telepon dan kita ganti. Oke. Itu di provider yang lain mungkin bisa berbayar loh, Mbak. Iya, betul. Bahkan ganti aja sendiri kan, kamu Di Citranet gratis Pak. gratis. Untuk ganti password aja Iya. gratis bisa. Bisa. Bahkan telepon kapan aja ya, Iya. Pak? Oke. Cuman mungkin telepon atau email lah ya, Mbak. Oke. Ke customer care kami. Karena biasanya dipersulit, Pak, untuk mungkin kayak Enggak cuma sih, ganti kalau di tempat kami semua dipermudah. Yang bisa dipermudah, ngapain dipersulit sih? Iya betul ya Pak ya. Karena kadang ada yang mudah nyarinya yang sulit Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Mhm, Nyari oke. jodoh ya, Mbak. Waduh. Oke, jadi memang Citranet sampai sejauh itu ya Pak ya untuk terus memberikan maksudnya pelayanan yang sebaik mungkin lah pastinya Ya, untuk kami memang sobat internet. sudah biasanya managed service ini hanya diperoleh oleh pelanggan-pelanggan Ya, pastinya. korporasi ya. Tetapi di Citranet kami berusaha bahwa semua pelanggan kami itu setara dengan pelanggan korporasi kami. Jadi managed service itu kami lakukan juga untuk pelanggan-pelanggan broadband kami yang mohon maaf mungkin bayarnya cuma ratusan ribu ya, Mbak. Oke. Jadi kami tidak mengesampingkan pembayaran yang jutaan dengan ratusan ribu, bahkan mungkin yang bandwidthnya kecil gitu. Apalagi anak kos tuh Pak, tolong ya Pak. Ya memang terjadi sih. Terjadi. Terjadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal produk dari Citranet Pak, kira-kira untuk mungkin biar gampangnya 2024 ini kira-kira mungkin produk yang best seller ataupun mungkin yang maksudnya banyak mayoritas diminati oleh sobat internet itu biasanya apa Pak dari layanan Citranet? Kalau yang mungkin base-nya sekarang broadband ya, Mbak. Broadband ya, Pak. internet itu paling rame, paling banyak peminatnya karena yang cari internet murah, cepat. Ini kan sekarang yang kita cari kan sebenarnya tiga hal, Mbak. Sebenarnya yang saya lihat dari orang-orang, faster, better, cheaper. Yang cheaper tuh di garis bawah ya Pak? Iya, tapi belakangan ini. Belakangnya ini ya. Faster jelas kami punya faster. Nah, gimana tuh Citranet? Ya, karena jelas kami di Jogja salah satu provider lokal yang menghembuskan yang namanya paket mulai dari 50 mega, Mbak. Oke. Ya, provider lain mungkin startnya di bawah itu dengan harga 200 ribuan. 200.000 aja Pak? Iya, 200 ribuan ya. Kemudian better, kenapa? Karena di sisi kami semua internet broadband kami itu sudah jauh lebih cepat, jauh lebih reliable karena menggunakan teknologi broadband internet yang terbaru, fiber optic yang terbaru, kemudian didukung oleh berbagai macam content delivery dari berbagai content developer di dunia atau konten-konten OTT di dunia, OTT over the top konten. Jadi misalnya di Google, kemudian Netflix, kemudian Microsoft, kemudian
Cloudflare itu ada di tempat kami semua. Sudah support semua ya Pak ya, Ya, berarti. jadi secara lokal ada di tempat kami dan itu mempercepat banyak hal untuk pelanggan. Makanya kita bisa katakan kalau Anda pakai connectivity kita pasti better lah dibanding yang lain, karena yang lain itu ngambilnya di Jakarta, Mbak. Atau mengambilnya jauh. Kami cukup di lokal kami dan semua sudah ada. Pasti lebih cepat. Tapi kan ini kalau Citranet ini kan untuk pusatnya di Jogja. Nah, kenapa sih Pak milih Solo juga? Ini cabang ya Pak ya berarti, atau gimana tuh bahasanya? Jawabannya simpel sebenarnya. Apa tuh Pak? Kota yang cukup besar, kemudian tidak jauh dari Jogja, Solo, Mbak. Dimana mungkin secara budaya Solo sama Jogja ini 11-12. Jadi market di Jogja, pasti Solo juga akan ngikuti. Itu makanya kami bikin di Solo gitu. Kenapa ya? Supaya secara organisasi juga lebih dekat ya, dari Jogja ke Solo, sehingga kami juga bisa bangun kabel antara Jogja Solo, kemudian konten deliverynya juga lebih bagus gitu. Dan Anda bisa lihat sendiri dari kalau ngomong traffic mobil aja, ramenya setengah mati Mbak. Kalau tolnya aja kan masuknya dari Solo, habis itu dari ke Jogja. Tujuannya semua ke Jogja, itu kan penuh. Nah, sebenarnya daya tarik Jogja itu banyak gitu. Nah, kami melihat itu kedepannya mungkin Solo ini jadi apa ya? Mungkin tempat transit kedua setelah Jogja. Jadi sebelum masuk ke Jogja mereka transit dulu di Solo. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan internet dong di sini, dari sisi korporasi, dari sisi sekolah gitu. Itu banyak gitu. Seperti itu. Nah, itu sebabnya kami bikin di Solo. Tapi kalau di Solo udah sejak kapan Pak berarti Citranet? 2005-2006 lah. Wow, sudah lama juga ya Pak. Iya. Kita mulai tapi memang tidak dengan fiber optik ya Mbak. Kemudian kita zaman dulu fiber optik itu barang mewah sekali gitu. 2006 itu kami masih pakai wireless gitu. Dan mindset kita masih mahal banget ini pasti gitu. Masih. Tapi kan sekarang butuh ya Pak ya. Sekarang jadi tuntutan Pak. Tuntutan ya, betul. Gitu. Nah, untuk Citranet sendiri Pak, ini kan menjelang 2025. Nah, ini ada inovasi baru apa sih Pak? Gebrakan baru apa kira-kira di kedepannya? Atau sedang fokus di apa nih Citranet untuk yang kedepannya? jelas kami mengembangkan coverage Mbak. Jadi coverage kami tambah gitu. Kita nggak cuma di Jogja Solo aja, ada beberapa kota yang lain kita kembangkan coverage. Kemudian kalau dari sisi produk-produk, kami akan selalu mengedepankan produk-produk yang diminati masyarakat dengan 3 semboyan kami tadi. Ada bukan 3 semboyan sih, pegangan kami. Yaitu faster, better, sama cheaper. Jadi kita pegang ini aja karena untuk broadband itu yang diminati masyarakat. Kemudian setelah lari dari sana, kami tetap akan fokus ke beberapa layanan korporasi yang mengedepankan sisi keamanan data. Karena saya yakin 2025 itu masih jadi hot topic mungkin untuk keamanan data. Iya Pak. Jadi kami sedapat mungkin mulai banyak berinovasi di sisi keamanan data. Karena juga di tempat kami saat ini ada satu cloud security provider, bukan security provider, sebenarnya OTT gitu, konten, tapi dia layanan security-nya cukup banyak dan mungkin dikenal oleh masyarakat, yaitu Cloudflare. Nah, Cloudflare ini punya layanan-layanan yang sifatnya melindungi data, perlindungan data macam-macam, banyak sekali, saya nggak bisa nerangin satu-satu. Tapi mereka menempatkan infrastruktur itu di Jogja, salah satunya di tempat kami. Jadi mereka waktu COVID kemarin mereka menempatkan perangkat di Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Nah, Yogyakarta itu di sisi di kami. Gitu. Itu kenapa kalau Tribuners maupun sobat internet itu kalau mau akses ke Cloudflare konten itu akan jauh lebih cepat kalau ke
connect lewat Citranet sih. Iya, karena Bisa join lewat pelanggan kami sebagai broadband maupun korporasi, atau mungkin join ke internet exchange kami yang namanya Citra IX, Mbak. Citra IX, Ya. oke. Sudah bisa, Citra IX ini sendiri sudah bisa dijumpai di 3 kota, Jogja, Solo, sama Semarang. Oh, Jogja, Solo, Semarang. Iya. Se-circle ya Pak ya? Iya, satu jalur kereta, Mbak. Oke, dan itu udah semua bisa, kalau dia udah diakses jalur tol aja udah bisa, semua udah cepet ya Pak ya? Ya, Oke, gitu. jadi kami juga punya itu Citra IX kami di sana. Jadi semua kami pelanggan Citra IX memang kebanyakan provider internet sih. Oke. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dari mungkin dari bank atau dari hosting company, atau mungkin dari yang juga banyak itu adalah universitas. Universitas, oke. Iya, universitas. Jadi di Jogja itu universitas seperti UGM, UNJ, UAD, Wow. USD, dan beberapa universitas lain itu sudah menggunakan Citra IX. Untuk- Artinya memang dari universitas sudah melekakan hal itu juga ya Pak Ya, ya? karena internet exchange ini sendiri sebenarnya manfaatnya banyak. Salah satunya mempercepat akses Ya. antar member, kemudian tidak perlu ke Jakarta, kan ketemu langsung. Kemudian juga bisa menikmati konten-konten yang ada di Citranet, bisa dinikmati juga di mereka, dipakai, mungkin dijual lagi gitu. Oke. Kemudian yang jadi concern kita adalah membuat data itu jauh lebih cepat diakses gitu. Itu yang paling utama sebenarnya, cepat diakses, karena cuma dekat. Kalau ke Jakarta butuh waktu 20 milisecond. Tapi kalau Citra IX, join di Citra IX sama-sama di Jawa Tengah DIY, itu under 2 milisecond, Mbak. Oh, gitu, dengan Citra IX itu tadi ya Pak? Iya, ya? Dengan... orang kadang-kadang berpikir bahwa 20 milisecond kan ya kecil. Iya. 15 juga kecil, tapi 1 dan 2 lebih kecil lagi. Iya, iya. Sehingga waktu yang dipakai untuk mendownload data atau mengupload data jauh lebih pendek. Sehingga nanti data yang diterima juga jauh lebih banyak. Kapasitinya mungkin sama, Mbak. Kapasitinya mungkin langganan berapa? Oh, 100 mega. 100 mega dengan latency 2 milisecond, 1 milisecond dibanding yang 20 milisecond. Data yang diterima akan jauh lebih banyak yang 1 milisecond atau 2 milisecond. Artinya jadi lebih efektif juga Pak kalau Betul, gitu? data yang diterima dan dikirim bisa lebih banyak. Iya. Oke. Gitu. Oke. Orang tidak sadar akan hal ini. Iya gitu. nih Pak, iya betul. Tapi itu penting. Oke. Gitu. Oke, dan itu tadi untuk 2025 berarti akan tetap ya Pak Citranet untuk sampai hampir 25 ya kira-kira. Ulang tahunnya kapan tuh Pak Citranet? Februari, Mbak. Februari. Waduh, sebentar lagi dong Pak ya. Iya. Oke, berarti jelang atau nanti pas ulang tahun berarti akankah ada gebyur-gebyuran diskon juga Pak? Biasanya Nantikan saja. paket-paket. Oke, nantikan saja Kalau pastinya. sekarang dibuka nanti Nggak surprise nggak ya? surprise jadinya. Oke. Ulang tahun nggak pakai surprise nggak lucu. Oh iya. Siap, bisa aja nih Pak Riza. Oke Pak Riza, untuk ini deh mungkin Tribuners di luar sana ya Pak, untuk gimana sih Pak biasanya kalau kita mau langsung join nih sama Citranet, harus ketemu langsung kah dulu atau bisa online atau seperti apa sih? Untuk Tribuners atau mungkin sobat internet yang nantinya pengen bergabung atau berlangganan Citranet, cukup mudah, kunjungi website kami www.citra.net.id. Di sana ada live chat, bisa langsung live chat atau mungkin lewat WA yang tertera di nomor WA yang tertera di website kami, atau mungkin paling gampang dan paling mudah join sebagai follower di beberapa sosial media kami. Misalnya yang jelas mungkin banyak orang pakai, mungkin di Instagram kami punya Instagram account Citranet, yaitu citranet_ISP. Yeah. Silahkan join, follow, nanti tinggal DM aja. Nanti tim kami akan membantu. Oke, berarti nggak usah ribet-ribet mau gimana ya Pak ya, bisa online juga aja, nanti biar tim bisa ngunjungin juga ya, seperti itu. Kami punya banyak POP, banyak kantor
Yang jelas kami punya di Jogja, kami punya kantor cabang hampir 4. Wow, oke. Kalau pusatnya yang di mana baru. Pak kalau di Jadi empat yang Jogja? baru. Mohon maaf. Di kantor kami di Jalan Petung nomor 31 Papringan, Sleman. Oke, itu yang di Jogja ya Pak ya? Iya, kami punya kantor juga di Bantul. Ada perwakilan POP di sana. Oke. Di Kulon Progo kami juga, di Wates ada. Wow. Bahkan di Wonosari kami juga punya. Sampai Wonosari juga ada ya Pak ya? Oke. Kami di Wonosari juga punya kantor. Jadi silahkan boleh main ke kantor kami, bertanya-tanya di sana, nanti tim kami akan membantu mensolusikan kebutuhan internet dari Tribuners dan sobat internet semua. Oke, betul itu tadi. Itu nanti kalau misalnya Tribuners mau join bareng Citranet ya Pak ya. Ya. Tapi aku rasa dengan semua fasilitas bahkan produk dan juga keamanan sih Pak yang paling penting di era sekarang ini itu perlu banget Tribuners, karena kita nggak tahu nih ke depannya bagaimana. Kita biasanya cuma mencadangkan data-data dengan sendiri, tapi kita nggak tahu bagaimana rules-nya, bagaimana keamanannya. Yeah. Jadi bareng Citranet kita sama-sama untuk safety data kita masing-masing. Dan untuk yang terakhir Pak Riza, mungkin silahkan apa yang mau disampaikan untuk Tribuners di luar sana, biar ayo dong mulai melek dengan yang namanya kejahatan digital dan lain sebagainya. Silahkan. Oke, singkat aja sih, yang namanya internet itu tidak pernah akan jauh dari hal-hal yang sifatnya digital, terutama digital data. Jadi amankan data Anda, selalu backup data Anda, mau lewat cloud, mau lewat data yang ada di pengaman data internal yang ada di komputer Anda atau eksternal hard drive. Tentunya juga saya juga akan menyampaikan bahwa jika Anda membutuhkan orang-orang atau membutuhkan solusi-solusi yang sifatnya mengamankan jaringan, kemudian mengamankan data secara profesional, jangan pernah melupakan Citranet, karena kami hadir untuk memberikan solusi-solusi untuk pengamanan data-data Anda selain memberikan layanan internet tercepat untuk di Jawa Tengah dan DIY. Oke, itu pesan dari Pak Riza ya. Tribuners, terima kasih Pak Riza atas edukasinya, atas banyak sekali penawaran layanan internet yang luar biasa, sangat menarik sekali. Ini habis kasih, ini Mbak. mau tanya-tanya sama nodong diskon sama Pak Riza ya, tapi aku aja Tribuners. Gitu ya. Itu tadi Tribuners perbincangan Sandi bareng Pak Riza dari Citranet. Pak Riza tadi udah ngobrol banyak banget selaku dari Direktur Operasional Citranet ya, atau PT Jembatan Nusantara ya Pak ya? Jembatan Citra Nusantara. Oke, tadi banyak sekali. Pokoknya habis ini langsung saja Tribuners ya, kalau mau join tadi di webnya Citranet langsung ya Pak ya, bisa langsung nanti searching di situ. Apapun kebutuhan layanan internet kamu cuma di Citranet. Nah, Sandi punya satu pantun buat kamu Tribuners dan juga Pak Riza nih ya. Oke, naik bus ke pasar ketemu Pak Mehmet. Oke, mau internet bagus dan lancar, yuk pakai Citranet. Aku Sandi Yunita pamit dan juga Pak Riza pamit. Sampai jumpa Tribuners.